Jalur Gaza Selatan mencekam. Dalam aksi militer yang mengejutkan dan terkoordinasi dengan tingkat kerahasiaan luar biasa, faksi militer Hamas melancarkan serangan roket skala besar yang diklaim sebagai serangan senyap terhadap instalasi militer penting Israel. Target utama serangan mendadak ini adalah pos penjagaan militer IDF di sektor selatan Gaza, sebuah benteng yang dikenal sebagai titik pengawasan krusial dan tempat konsentrasi pasukan. Menurut klaim sumber internal dari kelompok perlawanan, rentetan serangan berlangsung kurang dari 15 menit, mengubah zona perbatasan yang biasanya tegang menjadi palagan neraka yang dipenuhi puing dan asap tebal. Laporan awal dan analisis citra satelit yang belum diverifikasi secara independen menunjukkan adanya kerusakan parah dan total pada struktur utama pos penjagaan tersebut. Setidaknya 300 roket dilaporkan telah diluncurkan dalam gelombang yang bertubi-tubi, membanjiri sistem pertahanan udara Israel dan membuat Iron Dome tidak berdaya menghadapi volume amunisi yang masif dalam waktu singkat. Pos penjagaan yang sebelumnya berdiri kokoh kini rata dengan tanah, menyisakan kawah besar dan puing-puing beton yang berserakan luas. Keberhasilan Hamas menembus pertahanan lapis baja Israel dengan skala sebesar ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan dan respons militer IDF di area sensitif tersebut. Sumber-sumber lokal di Gaza mengklaim bahwa serangan ini merupakan respons atas eskalasi yang tak terhindarkan dan telah direncanakan selama berbulan-bulan untuk mengejutkan lawan. Seluruh komunikasi dan persiapan dilindungi di balik kerahasiaan total yang menjelaskan mengapa intelijen Israel gagal mendeteksi ancaman roket dalam jumlah fantastis tersebut. Dampak langsung dari serangan ini sangatlah dahsyat. Selain kehancuran fisik instalasi, kerugian jiwa di pihak militer Israel diperkirakan sangat besar meskipun IDF belum merilis angka resmi. Area di sekitar pos kini sepenuhnya diisolasi dengan kendaraan lapis baja dan unit penyelamat Israel bergegas menuju lokasi, menghadapi kenyataan pahit bahwa benteng pertahanan mereka di selatan telah dilenyapkan dalam hitungan menit. Insiden ini secara efektif telah mengubah kalkulus konflik di perbatasan Gaza, membuka babak baru konfrontasi yang brutal dan tak terhindarkan. Setelah kehancuran pos penjagaan militer selatan yang tak terbayangkan, Komando Militer Israel (IDF) menghadapi krisis terparah dalam dekade terakhir. Kehancuran pos yang rata dengan tanah dan dugaan kerugian personel yang signifikan memicu rapat Kabinet Keamanan Darurat yang digelar di bunker rahasia di bawah markas Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Pertemuan ini berlangsung tegang dan penuh amarah, dengan kritik tajam diarahkan pada Kepala Staf Umum dan Direktur Intelijen Militer. Kegagalan untuk mendeteksi perakitan dan peluncuran simultan 300 roket, sebuah operasi logistik yang luar biasa, dianggap sebagai bencana intelijen yang setara dengan serangan mendadak bersejarah. Seluruh petinggi militer berada di bawah tekanan besar untuk menjelaskan mengapa sistem pengawasan canggih Israel, termasuk drone, sensor darat, dan agen manusia, bisa tertipu oleh apa yang disebut Hamas sebagai serangan senyap. Secara resmi, IDF menerapkan kebungkaman total mengenai jumlah pasti korban di pos yang hancur, sebuah taktik yang digunakan untuk mengendalikan narasi dan mencegah kepanikan publik yang lebih luas. Namun, laporan yang bocor dari sumber medis dan militer menyebutkan bahwa puluhan ambulans dan helikopter evakuasi beroperasi non-stop mengangkut korban menuju rumah sakit utama seperti Barzilai di Ashkelon dan Soroka di Beersheba. Area di sekitar reruntuhan pos dijaga ketat oleh unit-unit teknik tempur yang mulai menggali puing-puing, mencari potensi korban selamat atau sisa-sisa peralatan sensitif yang mungkin tertimbun. Media Israel diinstruksikan untuk mematuhi sensor militer, namun publik sudah merasakan adanya kerugian besar. Operasi balasan, Malam Neraka di Gaza. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah serangan roket Hamas, Perdana Menteri Israel mengumumkan melalui siaran pers singkat yang disiarkan dari markas IDF bahwa Israel akan mengancarkan operasi pembalasan skala penuh dengan tujuan melumpuhkan sepenuhnya kemampuan militer dan infrastruktur kepemimpinan teroris di jalur Gaza. Perintah itu segera diterjemahkan menjadi serangan udara masif dan terkoordinasi. Jet-jet tempur F-16 dan F-35 milik Angkatan Udara Israel (IFS) mulai membanjiri langit Gaza, didukung oleh drone bersenjata dan artileri darat yang menargetkan titik-titik peluncuran roket yang dicurigai dan markas operasional Hamas di seluruh jalur Gaza dari utara hingga selatan. Laporan dari dalam Gaza menggambarkan serangan udara sebagai yang terberat dan terluas dalam beberapa tahun terakhir. Target utama serangan Israel meliputi
markas besar komando dan kontrol, menghancurkan pusat saraf pengambilan keputusan militer Hamas. Infrastruktur terowongan, menggunakan bom penghancur bunker untuk meruntuhkan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan Hamas untuk menyimpan senjata dan bergerak. Rumah pejabat senior Hamas, serangan bertarget terhadap kediaman para pemimpin militer senior Hamas sebagai pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang aman. Setelah kehancuran dramatis pos penjagaan militer IDF di perbatasan Gaza Selatan, kelompok Hamas segera bergerak untuk memaksimalkan keuntungan naratif dari serangan yang berhasil mereka lakukan. Melalui siaran pers yang disebarkan secara luas melalui kanal-kanal media mereka di Gaza, seorang juru bicara senior dari sayap militer, Brigade Izz ad-Din Al-Qassam, mengumumkan bahwa operasi tersebut adalah balasan yang setimpal dan titik balik strategis dalam konflik. Mereka mengklaim bahwa serangan yang melibatkan 300 roket itu bukan sekadar aksi balas dendam, melainkan demonstrasi dari kemampuan operasional dan intelijen yang jauh melampaui perkiraan Israel. Pernyataan itu merayakan serangan tersebut sebagai kemenangan yang jelas yang telah menghancurkan mitos tentang kekebalan pos-pos militer Israel dan mempermalukan sistem pertahanan udara Iron Dome. Di kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi, klaim kemenangan ini disambut dengan ledakan kegembiraan spontan. Ribuan orang berbondong-bondong keluar ke jalanan, meskipun di tengah ancaman serangan udara Israel, meneriahkan slogan-slogan dan membagikan manisan, merayakan apa yang mereka lihat sebagai pukulan telak yang jarang terjadi terhadap pendudukan. Rasa optimisme dan harga diri yang sempat hilang akibat blokade bertahun-tahun seolah kembali membara, meskipun euforia itu dibayangi oleh ketakutan akan pembalasan brutal yang sudah di depan mata. Namun di tengah perayaan yang singkat itu, realitas kecamuk kemanusiaan yang diakibatkan oleh operasi pembalasan skala penuh IDF mulai memburuk secara drastis. Serangan udara Israel yang dilancarkan tanpa henti sepanjang malam dan hari berikutnya telah mengubah jalur Gaza menjadi zona bencana. Target-target yang dihantam termasuk kantor-kantor pemerintahan, bank, dan tempat penyimpanan logistik yang dicurigai terkait dengan Hamas seringkali terletak di kawasan sipil yang padat penduduk. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik yang sudah rapuh kini ambruk penuh di beberapa area, menjerumuskan sebagian besar wilayah ke dalam kegelapan total. Suara sirene ambulans menjadi satu-satunya melodi yang dominan, berpacu melawan waktu untuk menjangkau korban di tengah puing-puing bangunan yang hancur. Rumah sakit yang beroperasi dengan kapasitas minimal akibat blokade, kini kewalahan menerima banjir korban sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Mereka menghadapi kekurangan pasokan medis kritis, bahan bakar untuk generator, dan air bersih, sebuah krisis kesehatan masyarakat yang diperburuk oleh penutupan total perbatasan oleh Israel, yang secara efektif menghentikan semua bantuan kemanusiaan yang masuk. Lembaga-lembaga internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah Internasional, menyuarakan peringatan keras mengenai bencana yang tak terhindarkan jika pertempuran tidak dihentikan segera. Sekretaris Jenderal PBB menggelar konferensi pers darurat, mengecam kekerasan di kedua belah pihak, dan menuntut dibukanya koridor kemanusiaan. Di bawah tekanan global yang meningkat, upaya diplomatik terselubung mulai dilakukan melalui mediasi dari negara-negara regional seperti Mesir dan Qatar. Para mediator berusaha menjalin kontak dengan petinggi Israel dan Hamas, berharap dapat menyepakati gencatan senjata jangka pendek hanya untuk mengizinkan evakuasi korban dan masuknya bantuan medis. Namun kedua belah pihak masih kukuh dengan posisi masing-masing. Israel menuntut penghentian total serangan roket dan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat, sementara Hamas menuntut penghentian agresi Israel sepenuhnya dan pencabutan blokade. Dengan roket-roket kecil Hamas masih ditembakkan sporadis ke wilayah Israel dan jet-jet tempur IDF terus mendominasi langit Gaza, prospek perdamaian terasa jauh dan nasib lebih dari 2 juta penduduk Gaza tergantung pada keseimbangan militer dan politik yang sangat rapuh. Tekanan militer dan politik yang menyelimuti Israel mencapai titik didih. Setelah kehancuran total pos penjagaan militer selatan dan kerugian besar yang diderita oleh IDF, respons udara yang brutal di babak 2 terasa tidak cukup untuk memuaskan tuntutan balas dendam dari Kabinet Keamanan Garis Keras dan kemarahan publik. Seluruh media dan tokoh politik Israel, termasuk yang biasanya moderat, bersatu dalam seruan untuk mengembalikan pencegahan dan mencabut akar terorisme dari Gaza, sebuah frasa kode yang secara historis selalu mengarah pada operasi darat atau invasi.
keputusan penting itu diambil. Tidak ada lagi penundaan. Unit-unit cadangan yang telah dimobilisasi dan ditempatkan di sepanjang perbatasan, termasuk Brigade Lapis Baja, infanteri elit, dan unit teknik tempur, menerima perintah final untuk melintasi garis perbatasan. Operasi darat ini dimulai pada dini hari, ditandai dengan rentetan tembakan artileri terbesar yang pernah dicatat di perbatasan Gaza, yang bertujuan untuk melunakkan target dan membersihkan area perbatasan dari ranjau atau jebakan yang dipasang Hamas. Kemudian, tank-tank Merkava 4 yang perkasa, didukung oleh bulldozer militer D9 Lapis Baja, mulai menerobos pagar perbatasan. Target awal mereka adalah zona penyangga di utara dan selatan, di mana infrastruktur terowongan Hamas diyakini paling padat. Pergerakan pasukan darat ini seketika mengubah sifat konflik dari perang udara roket menjadi pertempuran jalanan yang mematikan dan brutal. Pihak Hamas yang telah mengantisipasi invasi darat segera mengaktifkan jaringan terowongan pertahanan mereka yang luas dan menyebarkan tim anti-tank ke posisi-posisi tersembunyi. Pertempuran sengit meletus dalam hitungan jam setelah pasukan Israel masuk. Anggota Hamas muncul dari lubang terowongan yang dikenal sebagai terowongan horor yang terletak di bawah rumah-rumah dan lahan pertanian, melancarkan serangan kejutan dari jarak dekat menggunakan granat peluncur roket, RPG, dan senapan serbu sebelum dengan cepat menghilang kembali ke bawah tanah. Pertempuran ini menjadi perang pengepungan bawah tanah yang rumit dan beresiko tinggi bagi IDF, memaksa tentara Israel untuk bergerak sangat perlahan, membersihkan setiap rumah dan jalanan satu persatu, sambil terus mewaspadai jebakan peledak IED dan penembak jitu. Kerugian di pihak IDF meskipun jauh lebih kecil dibandingkan klaim Hamas, dilaporkan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan fase udara. Helikopter dan drone pendukung terus melayang di atas, memberikan perlindungan tembakan dari udara, tetapi mereka tidak bisa sepenuhnya menetralisir ancaman yang datang dari bawah tanah.